Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang deret berkala dan peramalan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Wais Al-Qarni, Agustina, saya sendiri, Lena Sulistia, kemudian Letis dan Maulida. Langsung saja kita menuju bahasan yang pertama, yakni analisis tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu, dan nilainya cukup rata atau mulus, smooth. Tren terdiri dari tren positif dan tren negatif. Tren yang meningkat disebut tren positif, dan tren yang menurun disebut tren negatif. Persamaan tren positif dapat dilihat pada gambar, yakni Y sama dengan A plus B X, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Kemudian persamaan tren negatif adalah Y sama dengan A min B X, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungannya. Contoh soal 1 tentang analisis tren metode semi rata-rata. Berikut adalah perkembangan produk domestik bruto PDB tahun 2000 sampai 2006. Tahun 2000 PDRB RB miliar 413, 2001 399, 2002 358, 2003 379, 2004 398, 2005 411, 2006 426. Buatlah persamaan tren metode semi rata-rata. Pertama-tama kita harus membagi data menjadi 2 kelompok. Di sini ada 6 tahun, jadi kelompok 1 tahun 2000 sampai 2002, sedangkan kelompok 2 tahun 2004 sampai 2006. Menghitung rata-rata tiap kelompok. K1 sama dengan A1 sama dengan 413 ditambah 399 ditambah 358 dibagi 3 sama dengan 390. K2 sama dengan A2 sama dengan 398 ditambah 411 ditambah 426 dibagi 3 sama dengan 411,67. Menghitung nilai perubahan B 411,67 dibagi 390, lalu dibagi 411,67 dikurang 390 dibagi 2005 dikurang 2001 sama dengan 5,4. Jadi persamaan tren adalah Y sama dengan 390 dikali 5,4 dikali dengan tahun dasar 2001. Y2 Y sama dengan 411 di 411,67 ditambah 5,4 dikali dengan tahun dasar 2005. Lanjut, untuk melakukan peramalan dengan analisis tren tentunya terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, kedua metode kuadrat terkecil, ketiga metode tren kuadratis, dan keempat metode tren eksponensial. Mari kita bahas satu persatu dari metode-metode tersebut. Yang pertama, metode semi rata-rata atau semi average method. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengelompokkan data menjadi 2 bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali, yaitu 1 bagian menjadi kelompok pertama dan 1 bagian menjadi kelompok kedua. Kemudian menghitung rata-rata, hitung kelompok pertama K1 dan kelompok kedua K2. Kemudian menghitung selisih K2 dan K1. Apabila selisih K2 dan K1 lebih dari 0, berarti trennya positif. Apabila kurang, maka trennya negatif. Kemudian menghitung perubahan tren menggunakan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 tahun dasar dikurang tahun dasar 1. Kemudian setelah itu masukkan ke tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A plus BX yang sudah ada.
jika dia positif. Jika dia negatif, maka A min B X. Baik, lanjut yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y, sama dengan A plus B X, di mana Y sama dengan nilai tren, A sama dengan nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0, B sama dengan nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan, dan X adalah nilai periode tahun. Untuk memperoleh nilai A dan B dapat digunakan rumus berikut, yakni A sama dengan sigma Y bagi N, dan B mencarinya dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat. Untuk mencari persamaan Y sama dengan A plus BX, maka harus dicari terlebih dahulu nilai A dan B nya. Untuk mencari nilai A dan B nya ada beberapa nilai yang diperlukan, yaitu Y atau nilai jumlah pelanggan setiap tahun, N jumlah data, dan X tahun. Jika sudah menemukan hasil dari A dan B, maka langsung saja masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus B X. Itu untuk cara metode kuadrat terkecil. Dua contoh soal metode tren kuadrat terkecil. Tahun 1997 jumlah pelanggan jutaan 5,0, 1998 5,6, 1999 6,1, 2000 6,7, 2001 7,2. Dari data tersebut buatlah persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil dan tentukan peramalan untuk tahun 2002 dan 2005. Penyelesaian. Tahun 1997 pelanggan sama dengan Y 5,0, 1998 5,6, 1999 6,1, 2000 6,7, 2001 7,2. Lalu kita jumlahkan seluruh nilai Y, yaitu 30,6. Kode X tahun. Data yang berada di tengah sama dengan 0. Untuk tahun sebelumnya min yaitu dari 1997 min 2, 1998 min 1, 99 1999 karena di tengah yaitu 0, 2001 2. Y kali X yaitu tahun 1997 5,0 dikali min 2 sama dengan 10,0. Tahun 1998 5,6 dikali min 1 sama dengan min 5,6. 61 dikali 6,1 tahun 1999 6,1 dikali 0 sama dengan 0. Tahun 2000 6,7 dikali 1 sama dengan 1. 2001 7,2 dikali 2 yaitu 2. Lalu kita jumlahkan seluruhnya jadi 5,5. X2. Cara mencari X2 yaitu dengan cara 1992 min 2 dikali 2 sama dengan 4. 1998 min 1 dikali 1 sama dengan 1. Tahun 1999 0 dikali 0 sama dengan 0. 2001 1 dikali 1 sama dengan 1.
2001 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita jumlahkan seluruhnya, yaitu jadi 10. Nilai A sama dengan jumlah seluruh Y dibagi N sama dengan 30,6 dibagi 5 sama dengan 6,12. Nilai B jumlah seluruh Y dikali 9 dibagi jumlah seluruh X2 sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren Y sama dengan 6,12 dibagi 0,55 dikali. Nilai peramalan untuk tahun 2002 nilai X sama dengan 3. Y 2002 sama dengan 6,12 tambah 0,55 dikali sama dengan 6,12 ditambah 0,55 dikali 3 sama dengan 7,77. Nilai peramalan untuk tahun 2005 nilai X sama dengan 5. Y 2005 sama dengan 5,12 ditambah 0,55 kali sama dengan 6,12 ditambah 0,55 dikali 6 sama dengan 9,42. Baik, metode yang ketiga yakni metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang pola bisa berubah tidak linear. Maka salah satu metode yang tidak linear adalah metode kuadratis. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut, yakni Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana Y adalah nilai tren, A adalah nilai konstanta, B dan C adalah nilai koefisien, dan X adalah unit periode yang dihitung dari periode tertentu. Sama halnya dengan metode yang kedua tadi, sini kita harus mencari A, B, dan C. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari A, menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Kemudian untuk mencari B, sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. Untuk mencari C, sama dengan N dikali sigma X pangkat 2 Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 kuadrat. Maka jika sudah menemukan hasil A, B, dan C, langsung masukkan ke persamaan yang pertama tadi. Baik, yang terakhir adalah metode tren eksponensial atau exponential trend method. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Untuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut, yakni Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B tutup kurung pangkat X. Untuk mencarinya tentu harus mendapatkan nilai A dan B terlebih dahulu seperti biasa. Untuk mencari nilai A digunakan rumus anti ln. Ln di sini adalah logaritma natural, bisa dicari melalui kalkulator. Anti ln dalam kurung sigma ln Y tutup kurung dibagi N. Untuk mencari nilai B menggunakan rumus anti ln sigma dibuka kurung X kali ln Y dibagi sigma X pangkat 2 min 1. Jika sudah mendapatkan hasil seluruhnya, masukkan seluruh nilai ke dalam rumus yang pertama. Kita masuk ke pembahasan analisis variasi musim. So, apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang,
maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Jadi, variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Dalam analisis variasi musim ini, ada beberapa metode perhitungan untuk mengetahui variasi musim, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Beberapa metode tersebut ialah: yang pertama, metode rata-rata sederhana; yang kedua, metode rata-rata dengan tren; dan yang ketiga, metode rasio rata-rata bergerak. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan bahas metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada aktual dan nilai rata-ratanya saja. Jadi indeks musim dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Jadi simple, tinggal mencari nilai dari rata-rata per kuartal atau triwulan atau apapun yang ada di soal, biasanya ada di tabel. Kemudian mencari rata-rata total dan mudah kita akan dapatkan hasilnya. Baik, yang kedua adalah metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren adalah metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Jadi, nilai tren pada metode ini harus diketahui terlebih dahulu. Rumusnya bisa kita lihat. Indeks musim sama dengan nilai data asli per nilai tren dikali 100. Jadi langkah pertama adalah mencari nilai tren, yang artinya kita pasti menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B X, seperti yang kita bahas tentang tren di awal. Setelah mengetahui hasil dari persamaan tersebut, barulah mencari indeks umum atau menghitung indeks umum, yakni nilai data asli per nilai tren dikali 100. Maka akan dapatlah nilai yang kita cari. Baik, yang terakhir ialah metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak atau ratio to moving average method adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata tidak ada ketentuan berapa periode N atau N tadi. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Tentang rumusnya bisa kita lihat pada slide, yakni indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, di mana nilai rasio itu adalah data asli atau data rata-rata bergerak. Sedangkan faktor koreksi harus dicari terlebih dahulu nilainya, yakni dengan cara atau dengan rumus 100 dikali N per jumlah rata-rata rasio selama N. Setelah dapat, baru bisa dikalikan dengan nilai rasio. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang analisis siklus atau siklus. Jadi bagaimana mencari indeks siklus? So, kita ketahui bahwa komponen data berkala adalah Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka CI dapat diperoleh dengan cara Y atau S sama dengan T kali C kali I, di mana TCI tadi merupakan atau menunjukkan data normal. Namun untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren atau T dikeluarkan dari data normal, sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI dibagi T, di mana Y itu bisa disebut data asli, T adalah tren, dan S adalah indeks musim. Kemudian TCI atau Y per S adalah data normal, dan CI adalah faktor siklus. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan di sini ialah merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan ini, diantaranya adalah perang, krisis, dan bencana alam. Lalu bagaimana mencari indeks gerak tak beraturan atau LGTB?
Pada bagian siklus kita mendapatkan faktor siklus CI dan siklus atau C. C ini dapat dicari menggunakan metode rata-rata bergerak, sehingga dari nilai keduanya, dari nilai CI dan C, kita mendapatkan I sebagai indeks dari gerak tak beraturan, sehingga muncullah persamaan, yakni I sama dengan CI per C. Baik, mungkin inilah pembahasan dari kelompok kami mengenai deret berkala dan peramalan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada saudara Lepis dan saudari Lena untuk membahas contoh-contoh soal mengenai pembahasan kami ini.